Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Bertemu kembali dalam materi biologi kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Tahukah kamu bahwa Indonesia dikenal sebagai mega biodiversity country karena Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Bahkan Indonesia berada pada peringkat kedua terbesar di dunia setelah Brazil. Buktinya ada 8.157 vertebrata meliputi mamalia, aves, reptil, amfibi, dan pisces. Ada 1.900 jenis kupu-kupu yang hidup di Indonesia, 10% dari seluruh jenis di dunia. Dan ada 40.000 tumbuhan berbiji, 15,5% dari jumlah di dunia. Mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi? Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama adalah Indonesia memiliki iklim tropis, di mana iklim tropis ini membuat Indonesia didominasi oleh ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem yang paling kaya keragaman hayatinya adalah hutan hujan tropis, yang walaupun hanya meliputi 7% permukaan bumi, namun mengandung paling sedikit 50–90% dari semua spesies tumbuhan dan satwa yang ada di dunia. Faktor berikutnya, Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas, sehingga Indonesia memiliki kekayaan spesies ikan dan terumbu karang yang tinggi. Faktor berikutnya, Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga ada begitu banyak spesies endemik yang bisa hanya ditemui di pulau-pulau tertentu. Faktor yang terakhir, Indonesia terletak di dua daerah biogeografi, yaitu wilayah oriental dan wilayah Australian, sehingga Indonesia memiliki fauna oriental dan juga fauna Australian. Persebaran fauna di Indonesia. Indonesia dilalui oleh dua garis imajiner, yaitu garis Wallace dan garis Weber, sehingga persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah yang pertama adalah wilayah oriental atau biasa juga disebut dataran Sunda, meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Berikutnya adalah wilayah peralihan atau daerah Wallacea, meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Berikutnya adalah wilayah Australian atau yang biasa disebut dataran Sahul, meliputi Papua dan Kepulauan Aru. Fauna wilayah oriental. Ciri-ciri fauna oriental: pertama, mamalianya berukuran besar, banyak jenis kera, dan burungnya berwarna tidak menarik. Contohnya orangutan, gajah, jalak Bali, badak bercula 1, elang Jawa, beruang madu, bekantan, dan harimau Sumatera. Fauna wilayah peralihan. Ciri-ciri fauna peralihan terdapat fauna tipe oriental dan Australian. Sebagian besar merupakan fauna endemik Indonesia. Contohnya Tarsius, anoa, komodo, burung maleo, monyet hitam, dan babi rusa. Fauna wilayah Australian. Ciri-ciri fauna Australian: mamalianya berukuran kecil, burungnya berwarna cerah mencolok,
terdapat mamalia berkantung, dan tidak terdapat spesies kera. Contohnya kuskus, walabi, burung cendrawasih, burung kasuari, dan landak Papua. Persebaran flora di Indonesia. Tahukah kamu, Indonesia memiliki 25.000 sampai 35.000 jenis tumbuhan dan baru 3-4% saja yang sudah digunakan atau dibudidayakan. Ini membuka peluang bagi peneliti untuk lebih mendalami flora di Indonesia. Indonesia memiliki 4 kawasan utama persebaran flora. Flora Sumatera Kalimantan, Flora Jawa Bali, Flora Kepulauan Wallacea, dan Flora Papua. Flora Sumatera Kalimantan berada di wilayah iklim tropis basah sehingga didominasi oleh tumbuhan hutan hujan tropis. Ciri-ciri hutan hujan tropis adalah pohon berukuran tinggi dan rapat sehingga dahan-dahannya membentuk kanopi. Cahaya matahari tidak mampu menjangkau dasar hutan. Kelembaban tinggi dan ditemukannya liana dan tumbuhan epifit. Tumbuhan liana adalah tumbuhan yang akarnya di tanah dan batangnya merambat. Contohnya adalah rotan. Tumbuhan epifit adalah tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain. Contohnya paku sarang burung. Adapun contoh flora Sumatera Kalimantan adalah bunga rafflesia, damar, meranti, dan berbagai jenis anggrek. Flora Jawa Bali. Wilayah Jawa Bali memiliki iklim yang bervariasi. Semakin ke arah timur, curah hujan di kawasan Jawa Bali cenderung lebih rendah, sehingga wilayah ini memiliki 2 tipe iklim utama, yaitu iklim hutan hujan tropis dan iklim muson tropis. Selain 2 iklim tersebut, terdapat pula iklim sabana tropis yang terletak di Bali. Jenis-jenis floranya meliputi flora hutan hujan tropis, flora hutan muson seperti jati, flora sabana tropis seperti rumput, flora pesisir seperti bakau, dan flora yang terdapat di pegunungan seperti pinus dan cemara. Contoh flora Jawa Bali adalah pohon jati, pohon bakau, pohon pinus, dan pohon cemara. Flora Kepulauan Wallacea. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, iklim di kawasan ini cenderung lebih kering dan memiliki kelembaban yang lebih rendah. Nusa Tenggara didominasi dengan vegetasi sabana dan stepa tropis, Sulawesi dengan vegetasi hutan pegunungan, Maluku dengan vegetasi hutan campuran yang terdiri dari berbagai jenis rempah-rempah, termasuk cengkeh, kayu manis, pala, lontar, dan kayu eboni. Contoh flora Kepulauan Wallacea adalah pohon cengkeh, pohon eboni yang banyak ditemukan di Sulawesi, dan siwalan atau tal atau biasa disebut lontar, tumbuhan palem yang banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur, Pulau Timor, Rote, dan Sawu. Flora Papua. Wilayah ini dipengaruhi oleh iklim hujan tropis. Namun, yang membedakannya dengan wilayah Sumatera Kalimantan atau Jawa Bali, flora yang terdapat di wilayah Papua dipengaruhi oleh corak Australia Utara. Contohnya eukaliptus atau kayu putih. Wilayah Papua juga memiliki vegetasi pegunungan dan pantai seperti pinus dan bakau. Eucalyptus deglupta merupakan pohon cemara yang sangat besar, tumbuh cepat, dan berdaun lebar.
Tumbuhan ini banyak terdapat di beberapa wilayah Indonesia seperti Palu, Pulau Seram, Maluku, dan Papua. Spesies ini juga ditemukan di Kepulauan Filipina yaitu Pulau Mindanao maupun di Papua Nugini. Mereka satu-satunya pohon kayu putih yang hidup di hutan hujan dengan kisaran alami dan tersebar meluas ke belahan bumi utara. Jenis eukaliptus ini mempunyai keunikan yang terlihat dari warna batang pohonnya. Bila dilihat secara seksama, batang eukaliptus deglukta bercorak warna-warni yang cantik. Namun, sepintas pohon ini tampak seperti dicat. Warna yang dihasilkan pohon pelangi ini memang murni berasal dari proses alami. Beragam rona muncul akibat getah yang keluar dari dalam pohon. Cairan tersebut lalu mengenai kulit pohon di bagian lain dan membentuk sebuah lapisan warna. Flora endemik Indonesia. Endemik artinya hanya bisa ditemukan secara alami di daerah tertentu saja. Contoh flora endemik Indonesia adalah bunga rafflesia yang tersebar di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Fauna endemik Indonesia, contohnya ikan bilih. Ikan ini hanya bisa kita temui di Danau Singkarak, Sumatera Barat. Berikutnya adalah anoa pegunungan yang hanya bisa kita temui di Pulau Sulawesi. Lalu ada jalak Bali putih yang hanya bisa kita jumpai di Pulau Bali. Badak bercula satu yang hanya bisa dijumpai di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Lalu ada komodo yang hanya bisa kita jumpai di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Ternyata ada juga fauna endemik Indonesia yang sudah punah. Yang pertama ada harimau Jawa atau Panthera tigris sondaica, adalah subspesies harimau endemik di Jawa. Harimau ini secara resmi dinyatakan punah pada sekitar tahun 1970-an sampai 1980-an. Penyebab utama punahnya harimau Jawa adalah desakan lahan pertanian yang menggunakan lahan hutan serta perburuan liar. Berikutnya adalah harimau Bali atau Panthera tigris balica, merupakan harimau dengan ukuran tubuh terkecil dibanding subspesies harimau lain di dunia. Harimau Bali terakhir diketahui ditembak pada tahun 1925, kemudian dinyatakan punah secara resmi pada 27 September 1937. Penyebab kepunahannya karena hilangnya habitat serta akibat perburuan. Selain itu, ada fauna langka yang terancam punah, di antaranya orangutan, komodo, beruang madu, penyu, tarsius, badak becula satu, dan lain-lain. Sedangkan flora langka yang terancam punah adalah di antaranya gaharu, cendana, bayur, kluwak, dan bendol. Adapun penyebab kepunahan flora dan fauna di Indonesia adalah kerusakan habitat, perburuan liar, kompetisi sesama makhluk hidup, kemampuan adaptasi yang rendah, serta kemampuan bereproduksi yang rendah. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan flora dan fauna di Indonesia adalah dengan melakukan pelestarian. Pelestarian ada dua jenis, yaitu secara in situ dan secara ex situ. Secara in situ berarti upaya pelestarian di habitat aslinya. Contohnya Taman Nasional dan Cagar Alam.
Pelestarian secara ex situ adalah upaya pelestarian di luar habitat aslinya. Contoh, kebun raya, kebun binatang, dan kebun koleksi. Selain upaya-upaya tersebut, hal yang paling penting adalah penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Bagi yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap pasal di atas, maka bisa dipidana penjara hingga 5 tahun lamanya dan mendapatkan denda paling banyak 100 juta rupiah. Setelah mengetahui kekayaan negara kita Indonesia, terutama di bidang keanekaragaman hayati, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai hamba yang beriman, sebaiknya kita berusaha melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Demikian saja materi kita kali ini. Sampai jumpa lain waktu di materi yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.